Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah komponen heading. Walaupun kita bisa memanggil komponen ini berulang kali, kita belum bisa melihat perbedaan data pada HTML yang ditampilkan. Apakah memang komponen tidak bisa memiliki perbedaan tersebut? Tentu tidak. Kita bisa memberikan perbedaan data yang akan ditampilkan oleh komponen tersebut dengan menggunakan props. Props memungkinkan kita menampilkan data yang berbeda setiap kali kita merender komponen yang sudah kita buat sebelumnya. Jika kita lihat pada komponen heading yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa mengirimkan nama yang berbeda dan umur yang berbeda. Cara penggunaan props kurang lebih sama ketika kita mengirimkan atribut ke dalam sebuah elemen HTML. Kita memberikannya ketika kita memanggil komponen tersebut. Misalnya di sini kita ingin mengirimkan namanya. Kita bisa berikan di sini name sama dengan nama yang kita inginkan, misalnya Semi. Lalu, bagaimana cara mengambil data ini di dalam komponennya? Props ini akan kita terima sebagai parameter dalam komponen yang kita buat. Kita coba berikan nama props. Kita coba konsol log dulu. Apa sih isi props tersebut? Console.log props. Kita save. Di sini kita muncul 3 konsol log. Kenapa? Karena komponen ini dipanggil sebanyak 3 kali. Yang pertama, itu adalah ketika kita mengirimkan satu props dengan nama name, Semi. Yang kedua, yaitu yang bagian kedua di sini, yang tidak kita kirimkan props apapun, dan sama dengan bagian yang ketiga. Nah, berarti di sini, kita bisa menampilkan namanya, bukan menggunakan name, yang berasal dari variabel di luar, tapi kita bisa pindahkan dari props yang kita kirimkan. Kita tuliskan props.name. Key-nya sama dengan apa yang kita tuliskan. Kita coba save. Kita lihat. Nah, ketika kita refresh, ada error nih. Kenapa? Karena toUpperCase harus dipanggil ketika name-nya adalah string. Tetapi ketika kita manggil komponen kedua dan ketiga, kita tidak mengirimkan props apapun. Jadi untuk nge-solve error tersebut, kita bisa mengirimkan name setiap kali kita merender komponen heading ini. Misalnya di sini name, kita berikan John. Di sini name, kita bisa berikan Kosasi. Kita save, lalu kita refresh, baru muncul semuanya. Hal yang sama kita bisa masukkan juga dengan age. Kita bisa berikan di sini misalnya age sama dengan 17. Kita coba di sini age sama dengan 17. Kita copy dulu semuanya. Kita ganti dia menjadi props.age. Kita save. Kita refresh. Loh, kenapa nih? Kok munculnya jadi 171? Karena kalau teman-teman lihat notis semua di sini, 17-nya yang asumsinya adalah sebuah number, ini kita kirimkan sebagai sebuah string. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin mengirimkan data yang bukan sebuah string? Kita bisa mengirimkannya sebagai pure JavaScript number. Caranya gimana? Caranya kita nggak pakai petik, tapi kita pindah ke dunia JavaScript, lalu kita masukkan angkanya. Kita misalkan masukkan angka 17. Kita save. Kita lihat lagi. Nah, sekarang dia menjadi angka 18, bukan menjadi string 17 tambah 1. Nah, dengan kemampuan pindah ke dunia JavaScript ini, kita bisa mengirimkan tipe data apapun ke dalam komponen ini. Misalnya kita ingin mengirimkan objek nih. Daripada kita bikin name dan age secara sendiri-sendiri, kita bisa masukin misalnya user yang merupakan sebuah objek. Objeknya memiliki name, semi, dan juga koma, age-nya misalnya 17. Kita save. Nah, sekarang lihat, props-nya ada age, ada name, dan ada user yang merupakan sebuah objek. Jadi kita tidak terpatok hanya mengirimkan string dan angka, kita pun bisa mengirimkan tipe data yang lebih struktur, seperti objek ataupun array. Dan juga, karena ini adalah dunia JavaScript, seperti biasa, kita bisa mereferensikan sebuah variabel, seperti misalnya age yang ada di sini. Kita bisa ganti dia jadi age. Seperti itu. Inilah penggunaan props, di mana ketika kita memanggil atau merender komponen yang kita buat, kita bisa memasukkan key dari props yang kita inginkan, sama dengan value-nya apa? Name, semi, age. Dan juga apapun yang kita tulis di sini, akan diterima di dalam komponennya menjadi sebuah objek. Objeknya kita beri nama props. Lalu untuk mengaksesnya, sama seperti kita mengakses sebuah objek, props.name, props.age. Dengan komponen, kita bisa menyatukan kumpulan dari HTML menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan berulang kali. Dengan props, komponen menjadi lebih dinamis karena kita bisa menampilkan hal yang berbeda sesuai dengan data yang kita kirimkan.